Malam, Pak. Halo, selamat malam. Dengan Yudis lagi di sini di Kopi Malam. Malam ini saya sedang dalam perjalanan menuju daerah Pejaten. Saya mau ngopi. Di sana ada kopi gerobak yang pemiliknya sebenarnya bisa dibilang senior lah di bidang kopi gerobakan gitu. Sebentar lagi saya mau sampai. Sekarang saya sudah ada di daerah Pasar Minggu. Ikuti saya terus ya. Udah di area Pejaten nih. Lokasinya nyampe juga nih. Jauh dong. Aku sekarang nge-vlog nih. Sehat dong. Sehat, Alhamdulillah. Gimana? Iya, baik-baik om. Mau ngopi dong? Mau ngopi. Iya. Mobil lagi di mana? Hah? Nggak mau mobil. Hah? Gojek? Naik itu apa? Gojek? Gokar. Oh, gokar. Kalau naik mobil ntar bingung parkirnya. Soalnya kalau malam jadi nggak apa-apa. Hah? Kalau malam nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa ya? Bisa lah. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih kalian. Ya. YouTubean. YouTubean Ramadan. YouTubean. Oh, YouTubean. YouTube nilai ya. Ya. Om Ansori. Nama tempatnya apa sih? Gerobak Kopi Pups. Gerobak Kopi Pups. Kopi Pop. Iya. Sebenarnya sebelum di sini udah lama kan ya di tempat lain ya? Di Kuningan sih om. Di Kuningan Patra situ, Patra Kuningan. Oh, Di sana dari 2016-an lah. 2016 loh. Iya. Udah Awal senior saya. banget tuh. Bentar, pilih-pilih dulu ngopinya apa ya? Siap. Ada apa nih? Ini ada si Dewa Senanya si Dewa Om. Dua Sena baru ya? Ini roastery baru ya? Rizky itu Reza Sulaiman. Reza Soleman. Iya. Oh, dia udah nggak di Masih itu? di suasana. Masih di suasana. Ini Gaban. Oh, ini Gaban. Gaban Timuran ya. Angry Bird. Angry Bird. Oh, ini kemarin Udah. oh enggak sih, kemarin Beda. tadi yang lain. Itu apa? Bagong. Banyak banget nih Ih. pilihannya. Bagong, TKR. Bagong roaster. Bagong roaster iya. Sunda Romanis. Om Dep, iya. Coba ini deh, Gunung Tilu. Gunung Tilu. Dewa Sena. Dua Sena. Gimana selama puasa? Ya alhamdulillah sih masih ada. Cuman ya kebanyakan di atas jam 9-an om. Oh iya. Mm-mm. Cuman ini kan udah nggak ini lagi kan apa? Satpol. Udah agak longgar lah Udah itu. agak longgar Ah, lumayan, iya. Cuma kalau jam 12 masih dikontrol om. Di jam 12 masih dikontrol Iya, sama Satpol PP yang ya. keluarin tapi polisi udah nggak satpol lagi. Oh, polisi. Jadi Udah harus Iya kalau tutup udah jam 12, kalau masih banyak di apa namanya masih banyak yang anak nongkrong disamperin sama mereka. Gitu. Terus disuruh tutup. Iya, sudah bubarin om. Oh, dibubarin ya? Mm-mm. Jam 12 dibubarin. Iya, tapi kalau udah warung udah gua gerobak udah tutup nggak masalah mereka om begitu. Oh, Iya. oke. Nah, kalau gerobak masih buka disamperin sama mereka. Oke. Ini bukanya dari jam berapa? Selama puasa jam 5 sampai jam 12-an sih. Kalau nggak Ramadan sih jam 3 lah sampai jam 11. Jam 3 sore ya? Jam 3 sore sampai jam 11. Nah, dulu waktu mulai di 2016, Ah, kenapa milih jualan kopi? Aman, sorry. Kenapa nggak jualan apa tuh? yang Kayak- lainnya. Sebenarnya dulu pengennya tuh buka warkop om gitu karena rumah pinggir jalan. Terus ada lahan dikit. Lahan masuk rumah nih, itu enak buka warkop gitu ya. Ya. Tapi pas dapet uang resignnya tuh nggak sebesar yang diharapkan om, beda gitu loh, maksudnya nggak sesuai yang harusnya targetnya misalnya dapatnya 30 juta nih Pesangon. iya, man
ternyata pas diambil alih pas resign ternyata beda dapatnya om. Tuh. Terus nggak jadi buka Nggak jadi buka warkop, akhirnya konsultasi sama teman-teman kopi. Ya udah lu kalau modal segini gerobakan aja gitu. Lu main-main ke tempat yang gerobakan awal-awal gitu. Tapi kenapa pengen kopi nggak pecel lele, orang Indomie gitu? Karena dulu waktu di McD om, sebenarnya setiap pulang kerja terus ini ngopi om. Oh, masih dulu kerja di McD? Iya, call center om. Call center McD? Iya. Oh. Terus kok dapat pesawat tuh Enggak, emang mau resign om. Udah kelamaan di McD udah 11 tahunan kan. 11 tahun jadi customer service. Dari restoran sih om. Oh. Restoran dapat 5 tahun baru ke customer service-nya gitu. Udah lama ya berkarir di McD. Kenapa cabut tuh dari McD? Ya apa ya, tantangannya gitu aja om. Bosen. Iya, lebih ke bosan sih om. Kalau call center kan apa ya, tamu komplainnya itu doang, kayak Itu ya orang-orang itu aja lah gitu. Interaksinya Kalau itu beda aja. kalau di restoran kita ketemu interaksi orang kan berganti. Kalau di call center kan ketemunya aja aja om. Iya benar. Oh. Dulu kan masih zamannya tuh kopi masih susah tuh. Nongkrong ada temen di daerah Tegal Parang. Oh. Tegal Parang situ waktu awal-awal Wisang buka Tegal Parang tuh nongkrong di situ. Nongkrong di Wisang. Iya. Oh. Sama temen dikasih tahu nih ada kopi baru nih om. Bang dekat rumah gue gitu. Iya. Jadi terinspirasinya karena kopi di Wisang. Iya karena di Indonesia itu kayak Vietnam Drip. Iya. Terus lama-lama dicobain nih namanya Tiga Origin gitu-gitu. Oh. Makanya pas tanya modal segitu kata si Cubung, lu liat no Ego gerobakan segitu kalau modal lu pas segitu. Oh, oke. Jadi Ego udah mulai duluan ya? Ego udah duluan om, udah jauh. Ego itu buka kedai kopi guyon di Fatmawati. Fatmawati benar. Oh, dia 2014 ya kalau nggak salah ya? Masih sama Able. Iya. Terus Nah itu kata Cubung kalau lu modal lu segitu ya udah no gerobakan ke Ego, lu main ke tempat Ego gitu. sama sore 2016 yang mutusin buka. Iya, pertama buka tuh di ini om, daerah BSD. Oh, pertama di BSD? Iya. Oh, sebelum di Karena Kuningan? belum pede om, maksudnya buka kopi di nyeduh kopi di Jakarta tuh nggak pede om. Maksudnya, gua baru banget nih nyeduh kopi gitu kan, nggak berani di Jakarta, ngeri. Lu kan zaman pendekar om. Masa? Siapa itu pendekar? Zaman pendekar, ngeri banget om. Iya, zaman itu kan Di BSD di mananya awal? komplek BSD apa gitu pokoknya nggak jauh dari pasar Pamulang kampus apa dalam itu om. Nusa Loka, bukan? Ya kayak itu dong pokoknya antara dia keluaran komplek itu ada ruko-ruko gitu sama makan di sana gitu modelannya. Oke, berapa lama di situ? Bentar. Dapat 3 minggu tipe sama bolak-balik Jakarta. Oh, tapi Om Sori tinggalnya di Jakarta ya? Iya di BKD. Bukannya di BSD? Wah, sadis. Iya. Gila. Zaman itu kan waktu MRT belum jadi om. Oh iya. Iya masih pembangunan yang Fatmawati itu. Iya. Terus akhirnya? Akhirnya ya dapat punya teman daerah Patra. Patra Kuningan. Patra Kuningan kan ada kayak lapak kayak pinggir jalan gitu trotoaran tuh. Iya, kalau malam-malam ada Nah, teman tuh ada kenal ormas di situ, masuklah di situ. Oke. Iya. Udah jadi nih kopinya. Masuk di situ lah karena kenalan orang itu. Agak repot sebenarnya. Itu mau ngopi nggak? Iya, dia mah udah pasti Langganan ya? langganan. Apa dia pesannya? Japanese biasanya. Oh, Japanese. Iya. Oke, di Patra Kuningan dapat berapa tahun tuh? Kayaknya lama ya, lumayan lama ya. Udah sampai pandemi 2019 sama ya? Iya, 2019 akhir. 2019 sempat pakai Vespaan punya anak mendem, kelilingan tuh. Iya. Vespa kopi, pakai itu. Gak lama Vespanya nggak jalan, terus pindah ke sini diajak Pak Wahyu. Oh, Vespanya buat apa tuh? Kopi om, jadi kopi keliling. Dulu sistemnya kayak by order. Jadi mereka DM ke IG-nya Mendem Ireng, sehari kemana, hari ini kemana, tapi kebanyakan kantor-kantor, rumah-rumah kantor gitu loh. Oh, itu setelah yang gerobakan di Patra? Setelah gerobakan di Patra. Setelah gerobakan Patra. Iya, nggak jalan, pandemi kantor tutup. Orang-orang WFO itu, WFA kan? Iya. Iya. Tapi waktu di Patra gimana? Oke nggak ini? Sebenarnya lebih, kalau orang kantor kan, jelas om,
Jadi dia kopinya dulu kan zamannya masih Vietnam drip om, mereka tuh pada sukanya Iya, gitu. iya. Terus kalau kopi mereka tuh emang harus banyak om, karena sehari mereka tuh harus ganti-ganti. Oh, pilihannya harus Iya, banyak. hari ini misalnya, tapi kan mereka tuh taunya Toraja, Gayo, Lampung. Itu mereka tahu orang kantor itu. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Terus ya mereka harus pilihan banyak. Hari ini mau ini, besok harus ganti kopinya ini gitu. Tapi jam-jamnya mereka udah ketahuan oh, setengah 6 sampai jam 8 malam. 8 malam. Udah bubar. Malamnya tinggal anak-anak tebet-tebet. Itu kan anak. Jadi anak bubarnya benar-benar karena pandemi ya, mereka kan nggak iya, ngantor ya. mereka enaknya gitu om. Maksudnya pasarnya tuh jelas om di sana. Iya, iya. Karena kan orang kantor istirahat, orang kantor biasa hari Jumat tuh paling ramai mereka. Karena kan Sabtu mereka libur tuh. Iya. Agak ngumpul gitu-gitu, lumayan lah. Misalnya 14 orang, 12 orang gitu. Oh. Dan rata-rata semuanya pakai ngopi om, gitu. Iya, 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 iya. Ini ya buat bersosialisasi lah, habis Benar. capek kerja gitu kan. Iya. Pulang kerja. Oh. Nah, terus sekarang pindah di Pejaten. Iya, di tempatnya Gajah Mada Roaster. Jadi di Punya belakang bawah sini ini. ada Gajah Roastery. Mada Roastery. Iya. Ya. Ini punyanya Wahyu. Terus Om Ansori nempatin ininya apa lahan depannya. Lahan depannya, Ya. iya, terasnya. Dari udah berapa lama nih ya sini ya? 10 Juni 2021 om. Oh, ada prasastinya di sini. Open 2021. Dikit lagi lah setahun om. Lagi setahun. Tapi orang-orang udah pada ini Lebih ya. random sih om. Lebih random sih ya. Iya, kadang orang ya lewat gitu ya, tanya rame apa kopi, tapi mereka lebih taunya ya kopi-kopi sebenarnya bukan kopi yang filteran gini ya, cuman ya mereka coba kayak gitu. Ya paling ini mah seringnya itu om, orang nanya di belakang ini tempat dulunya bekas apa. Gitu. Oh iya, bekas apa? Oh, iya, jadi dulu nih roasterinya dulu bekas tempat pijet. Oh, mungkin pelanggan-pelanggan yang pijet dulu ya. Jadi orang kesini pura-pura ngopi, padahal dia mau nanya pindah kemana gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Menarik. Tapi udah mulai ada dong pelanggan reguler Iya, gitu ya. mulai ada, mulai pada kayak barista, terus bocah-bocah sekitaran sini lah, udah pada mulai ngopi dong. Ya, tapi ininya beda ya, profilnya beda ya dengan yang Iya. Kuningan ya. Di sini lebih jadi robustaan hilang, Vietnam drip hilang. Oh. Jadi selain kopi tinggalnya coklat doang. Dulu kan di Patra masih ada red velvet, coklat taro gitu. Macam-macam ya? Macam-macam. Karena kan emang orang kantor nggak yang cewek-cewek kan nggak ngopi juga. Oh iya benar. Pas pindah ke sini udah originnya, terus tinggal coklat doang selain kopinya itu doang. Oh, minumannya lebih hardcore ya sini. Lebih hardcore. Lebih ke manualan aja jadinya udah. Tapi nyesel nggak sih ngambil keputusan dagang kopi? Kalau pas pandemi kemarin jelas ya Selong. Oh gitu. Harusnya saya maksudnya pas pandemi tuh pikir tuh kalau masih di McD gue masih dapat uang bulanan, THR gue dapet. Bener. Sedangkan kemarin tuh, oh iya saya sempat jualan kopi susu om, kopi susu botolan literan itu zaman Iya. lagi rame-rame itu. Iya. Numpang di Tres waktu itu, dibantuin sama Kak Wilcin. Trace roasting Iya. ya. Trace roastery. Kata Kak Wil, udah sini lo jualan kopi saya, ntar lo ngambil di gua, ntar lo jualin kayak gitu aja. Oh, oke. Ya salah itu sih om, harusnya wah gua lebaran nih harusnya nih masih dapat bulanan THR, tapi ya udahlah gitu. Emang Iya. udah jalannya mungkin om. Tapi nggak sempat kepikiran nggak untuk pindah jalur dagang yang lain gitu? Sempet om, itu lagi tuh udah Apa pengen ya, kayak apa gitu? Iya udah pengen kayak dagang-dagangan yang lagi rame, pengen taichan atau topok. Oh iya, Iya, makanan kayaknya- gitu ya. Kayaknya tuh Lebih cepat lebih cepat jalannya iya ya. bener om. Cuman ya kata orang ya musiman aja gitu, takutnya kayak Iya. gitu aja. Oh. Hmm. Kalau Iya. kopi nggak musiman ya. Ya kalau Cuman- kalau kopi sebenarnya orang tiap hari Tiap banyak hari yang minum iya, ya. Iya. walaupun cuman ya nggak sekontinu dulu di Patra ya maksudnya. Iya, iya, iya. Di sini kan kadang-kadang hampir kalau Patra kan jelas nih jam pulang kantor ada, jam pulang kantor ada gitu. Cuman ini kan kopi-kopi yang dipilih di sini kan istilahnya dari roastery-roastery yang Beda-beda. bagus gitu ya. Ah. Beda-beda gitu. Itu orang-orang yang minum tuh ngerti nggak sih sebenarnya kalau pas mereka datang ke sini? Sebagian udah ngerti sih om, udah pada ngerti. Udah pada ngerti ya? Iya. Sambil om. Iya iya. Sini aja Bi.
Silakan. Iya, situ aja. Ma biasa sambil vlogan. Ya, kebagian gini Om, kalau di sini apa ya, lama-lama kan si tamu-tamu kan mereka tuh baca baru gitu loh. Jadi kayak nyobain mereka nyobain kayak macam zamannya Halu, Banana gitu kan mereka jauh nih, tiba-tiba saya ada di sini dengan saya jual harga 20 kayak gitu-gitu, kayak kopi Hungry Bird mereka harus ke Bali, ternyata kan sana harganya seberapa saya jual 20 kayak gitu-gitu loh, lebih kayak gitu nyarinya mereka. Oh, tapi mereka udah ngerti ya. Udah ngerti. Tapi kalau ada nggak sih suka yang awam-awam gitu datang masih sini? banyak Om, masih ada yang dia ngelihat kopinya kok warnanya coklat ya nggak gelap gini gitu. Iya. Itu kita Terus harganya kan berapa ini harga kopi lokal 20.000, kopi luar 25.000. Itu kan kalau orang kalau di angkringan gitu kan kopi kan jauh harganya. Benar, iya. Kan bentuknya kayak angkringan kan ya? Iya. Ada nggak yang suka yang datang kaget gitu? Ada Om nanya ke sini, bapak-bapak, kopi nih kopi biji Mas? Iya. Kopi berapaan? 20 gitu. Wah, nggak bisa setengah aja gitu. Setengah apa? Setengah gelas? Makanya, setengah gimana Pak? Ya setengah jadi 10.000. Ya berarti akhirnya saya kurangin Pak jadi 100 mili saya bilang gitu. Katanya 200. Ya 100 mili kalau setengah saya bilang gitu. Itu banyak nggak? Sering nggak yang kayak gitu? Ada aja sih Om kalau di sini, pas di sini ya. Ya di sini ya. Pas ini ada aja sih Om kayak gitu. Karena kalau misalnya di Kuningan kan di Kuningan juga banyak kafe-kafe. Benar, iya yang gede-gede. Orang kantoran juga udah biasa. Udah jelas, gitu iya. Kan. Lebih apa namanya? Lebih tahu lah harga mereka yang di Kuningan itu. Kalau sini ya banyak sih orang kayak randoman lewat kayak gitu. Ya ada juga sih yang ya tiba-tiba dibawa Tupperware satu hari nyobain Japanis ya Om, ya 2 hari kemudian sama lagi. Sebenarnya kayak gitu Om, mulai kayak gitu aja sih. Lebih customer yang ya dadakan lah istilahnya dibandingin tetap. Masih bakal akan lama nggak nekunin dagang kopi? Sebenarnya niatnya dulu Om sampai karena kebetulan anak dua-duanya udah ke kopi juga nih. Umur berapa anak? Yang satu 22. Yang satu 22. Iya, cewek 22 yang paling tahun. ke 22 tahun. Ya udah 2 kali, udah kerja lah dua-duanya sih. Mandiri dong ya? Makanya saya bilang gitu. Niatnya sih pengennya ya udah di rumah bikin kopi di rumah aja. Nanti yang datang teman-teman ya udah gitu aja Om pengennya. Yo, Lebih ya. Om Pi. Ya oh, dua-duanya anak-anak udah kerja. Udah kerja semua ya? Iya, makanya kepikiran bukan usianya berapa Om Sar? sekarang 45. 45. Oh, nikah muda ya? Udah muda, kelahiran lama Om. Iya. 76. Iya. Anak 22, yang satu dia paling gede, cewek. Nah, waktu dulu resign dari McD itu anak masih umur berapa tuh, masih sekolah? Yang cewek SMP, yang kecil tuh SD. Nah, dengan usaha kopi itu cukup ya? Nah, iya Om, maksudnya kebetulan dulu mamanya dulu kan masih kerja juga. Mamanya kan sama manajer di McD tuh. Iya. Mamanya orang kerja. McD juga? Iya, Cinlok Om. Cinlok. Iya. Sama kerja di McD, terus udah kerja di situ. Jadi masih ke backup lah Om. Iya, Waktu itu sekolah dapetnya iya. negeri. Oke. Gratis ya? Jadi nggak ini banget, nggak ribet-ribet banget. Iya. Berarti sekarang sebenarnya bisa dibilang nyantai lah ya, nggak terlalu ya ngejar materi tapi nggak terlalu itu dia gitu. Lebih ke situ. Jadi makanya ini apa masih akan tetap tapi pengennya sih udah kayak ya pengen di rumah, jadi di rumah yang datang ya udah sekedar orang tahu kayak gitu aja. Gitu ya, kan juga kan ibu di rumah sendiri nih, jadi sambil jagain ibu aja, lebih niatnya ke situ sih. Kayaknya lebih ini dong, lebih apa ya? Kerja jadi sambil ya di rumah lah lebih asik kayaknya gitu. Iya. Ini Apa Mas? Es apa? Enaknya apa? Es apa? Ada es campur. Lokal luar? Hah? Enak lokal aja. Lokal aja, siap. Ntar ambil bangku dulu, Om. Ntar Om. Lu pertama kali mulai modal berapa?
Modal beli gerobak 17 jutaan om. 17 jutaan. Iya, itu kan waktu itu Termasuk peralatan semua. ya waktu kan alat belum seharga belum semahal sekarang kan. Iya. Dulu masih dapat Latina yang Latina Maharaja itu masih 1,8 gitu-gitu kan. Terus stepper belum semahal sekarang kan. Iya. Terus kopi dulu kan masih harga 60-an om, 200 gram. 60 Iya. paling mahal lah, 80 lah dulu tuh. Jadi segitu, terus masih dijual waktu jualan di Patra kan harganya masih 15.000. Iya. Masih masuk lah. Nah, ini sekarang peralatan canggih-canggih begini nih. Nih, grinder. Ini apa grinder apa nih? Del Perativero om. Oh. Terus ini ketelnya stack. Timbangan. Timbangan Mahal lokal. nih. Ya tabungan om. Tabungan ya. Nyicil-nyicil ya. Nyicil-nyicil, Tapi benar. peralatan bagus penting nggak sih? Buat dagang kopi? Sebenarnya lebih apa ya? Penting sepenting nggak penting ya mungkin ya karena standar mungkin kayak grinder mungkin harus yang apa ya sesuai buat kopi origin gitu loh maksudnya. Oh iya. Tapi kalau kayak apa ya? Kalau sekarang orang kayak gitu sih om, lihat tempat gerobak lo ada ini kayak rame gitu loh. Maksudnya. Oh. Iya. Bisa ngundang orang gitu. Bisa Kalau ngundang yang orang, bagus. iya. Sama kayak kafe juga dong ya. Kalau mesinnya Marzocco orang datang. Nah, iya kayak gitu om. Lu kalau gerobak kan cuma pakai misalnya mesin kecil atau apa, tapi kalau temen lu dikit juga jarang juga kayak gitu om maksudnya. Yang jelas mah harus rajin-rajin ke keliling om. Wah ya Allah. Harus rajin-rajin keliling om. Iya. Iya. Cari tempat, cari inian. Berarti kalau ini kan buka sore sampai malam, berarti kegiatan kalau siang Siang ya di rumah aja om. sama aja ya. Iya, paling sekarang ini ya karena hobi sepeda juga. Udah ya paling betul-betul sepeda gitu aja om. Sepeda. Iya. Nggak akan ini nih, nggak ada rencana nambah menu atau apa? Bener pengen om, Makanan. gitu loh. Iya, orang juga pada bilang gitu makanan bang. Apa ya belum bisa ngedevelop sendiri gitu loh. Iya. Takutnya ntar pengennya sih kalau ada makanan atau ya cuma sekedar kayak roti gitu aja om, yang nggak begitu berat gitu loh. Simpel aja. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin customer nih atau pelanggan, kalau gerobakan tuh gimana selama ini Om Ansori nyari atau narik customer gitu supaya datang gitu lewat apa? Itu dia om. Coba saya seneng masa main kayak ke kedai orang, terus postingin kopi-kopi yang baru-barunya kan kayak waktu 3 bulan lalu mancing dengan usulan Pak Wahyu Nitro pakai Gesia gitu-gitu om. Kenalin iya. Terus kan Variasi pernah produk. dapat undangan-undangan kayak Tekoperan kan sekalian promosi diri saya sendiri. Yang Iya. collab gitu ya. Benar, iya kedai-kedai baru. Iya. Sip. Makasih nih ya ceritanya Om Ansori. Kita lanjut ngopi ya. Iya. Bayar. Baru jam berapa om? Ah, mau sahur. Terima kasih besar. Makasih ya, sehat-sehat ya. Hati-hati, thank Yo, you. makasih. Ya, hati-hati pulangnya. Oke. Cabut dulu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.